Jadi jumlah total telur yang bisa kita produksi dalam 1 minggu dikali 3 teman-teman, dikasih spare mungkin sekitar 10% atau 20% dari kapasitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kembali lagi di Republik Unggas ya teman-teman. Nah, kali ini aku lagi pengen membahas tentang apa ya tuh, mesin tetes teman-teman. Jadi kemarin tuh ada sebuah kawan gitu teman-teman. Jadi dia pengen dibuatin mesin tetes gitu. Nah, karena kondisi saya yang emang nggak bisa mengerjakan secara langsung, jadi saya nggak berani untuk mengambil job itu teman-teman. Makanya akhirnya sambil berjalannya waktu akhirnya malah si dianya ini pasrah ke saya teman-teman. Jadi saya disuruh menunjuk mesin tetes mana yang layak untuk dia beli. Nah, dari situ saya kepikiran untuk bikin sebuah video, yaitu dimana kita itu memilih mesin tetes yang sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita tuh membeli mesin tetes itu malah over jadi dari kebutuhan kita teman-teman. Jadi akhirnya costnya jadi lebih tinggi. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi misal contohnya gini teman-teman, kita cuma punya telur itu sekitar seminggu itu mungkin bisa jadi sekitar 20 butir gitu. Kalau 20 butir kadang-kala tuh pengennya tuh yang serba otomatis teman-teman. Nah, sepengalaman saya kalau telur segitu itu teman-teman, kalau kita mau otomatisin itu harga belinya mesin tetes itu mahal teman-teman, dan itu sekitar 1 jutaan teman-teman. Makanya kalau saya mengkualifikasikan kalau kita ngomongin ini udah ke level otomatis atau non manual ya teman-teman. Kita sesuai kebutuhan dulu nih teman-teman. Kita mapping dulu nih, kalau saya sendiri ya teman, pengalaman saya sendiri. Jadi kita nih butuhnya nih berapa, kapasitas berapa dulu, atau enggak kita lihat nih produksi telur kita nih berapa itu. Jadi misal contohnya teman-teman, kita punya produksi telur itu seminggu mungkin sekitar 20 butir. Nah, kalau 20 butir berarti kita membutuhkan mesin tetes itu sekitar 60, kapasitas 60 teman-teman, atau mungkin 70 atau 80 lah. Jadi asumsinya untuk kita masukin tiap minggu 20 butir, tiap minggu 20 butir, dan yang minggu ketiga kan otomatis yang minggu awal udah menetas. Jadi kapasitasnya tuh sekitar 80 atau 60 butir. Jadi dikali 3 teman-teman, cara ngitungnya gitu. Kalau kita mau beli mesin tetes mau kapasitas berapa ya, jadi kita mau produksi telur berapa nih, kita harus ikutin ke produksi kita dulu nih. Jadi kebutuhan kita baru kita beli mesinnya gitu. Jangan sampai kita beli mesinnya baru kita mengikuti kebutuhan kita, karena kadang-kala tuh nggak jomplang teman. Jadi kita harusnya butuh kapasitas 300, tapi kita hanya beli kapasitas 100. Nah, kalau kapasitas 100 otomatis kan telurnya nggak muat kan, akhirnya nggak kepake. Nah, ini tipsnya kita mau beli kapasitas berapa. Jadi
jumlah total telur yang bisa kita produksi dalam 1 minggu dikali 3 teman-teman, dikasih spare mungkin sekitar 10% atau 20% dari kapasitas. Jadi misal tadi contohnya 20 dikali 3 kan 60, dikasih spare sekitar 10% ya sekitar 70 atau 80, jadi kapasitas segitu. Nah kalau udah kapasitas mungkin ratusan, nah sama dikali 3 juga, nah itu di spare sekitar 10%. Nah itu untuk masalah kapasitas ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu tentang masalah mekanisme pembalikan teman-teman. Jadi ada yang otomatis sama manual. Nah kalau saya pribadi teman-teman, kalau di bawah 300 butir mending menurut saya manual saja. Tapi kalau kapasitasnya udah di atas 300 butir ke atas, kalau bisa cari yang otomatis teman-teman. Kenapa begitu? Ini pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi waktu dulu saya membeli mesin tetas, bukan membeli sih, bikin mesin tetas. Oke, untuk kapasitas sekitar 100-200 butir mungkin masih oke untuk membalikan secara tangan manual gini teman-teman. Untuk ketelitiannya tuh masih oke lah. Tapi ketika udah naik sampai 300 lebih, pembalikannya tuh jadi nggak rata teman-teman. Jadi malah DOC-nya tuh jadi jelek-jelek. Makanya dari situ saya belajar, mungkin kalau untuk kapasitas kecil manual oke lah, tapi kalau untuk kapasitas besar kalau bisa yang otomatis teman-teman. Kenapa? Ya tadi kualitas DOC-nya nanti akan jelek. Jadi kalau pembalikannya nggak rutin dan nggak sesuai jadwal, kadang-kadang tuh DOC-nya ada yang kakinya pengkot, terus ada yang gagal netas atau mati. Itu yang saya alami dulu teman-teman. Makanya kalau untuk yang kapasitas 300 ke atas, saya sarankan sih mending cari yang otomatis saja teman-teman. Jadi minim kendala untuk dipembalikan tadi. Nah setelah kita udah menentukan kita mau beli mesin kapasitas berapa dan kita mau bikin yang untuk pembalikannya, mau metodenya pakai yang otomatis atau manual. Nah, ketika sudah kita tentukan tadi, baru kita seleksi mesinnya teman-teman. Jadi setelah kita kan udah tahu teman-teman kapasitasnya berapa, kita mau yang otomatis atau manual, nah, baru kita tentuin tuh teman-teman. Banyak kan vendor-vendor mesin tetas tuh banyak juga. Nah dari sini saya ingin memberi pengetahuan teman-teman tentang mesin tetas ya teman-teman. Jadi ya ini sepengetahuan saya teman-teman. Jadi saya nggak merasa ahli di sini, tapi ya ini sepengalaman saya dan karena saya teknisnya itu kuat juga teman-teman. Jadi saya tahu bahwa mesin tetas ini nih ada kelemahannya di sini dan ini cocok untuk kapasitas sekian sampai sekian, tapi untuk kapasitas besar mungkin agak beda. Nah oke, kita ngebahas tentang yang mesin kapasitas 300 ke bawah dan manual. Nah kalau untuk manual biasanya yang dipakai itu ya termostat yang saya tahu teman-teman. Satu, termostat cemani itu yang modelnya itu dia mengembang, kalau ada panasnya dia mengembang, terus ada switch di atasnya dan dia akan tekan switchnya. Nah switchnya ini yang memotong arus listriknya ke pemanas teman-teman. Pemanasnya mau pakai elemen, mau pakai lampu, itu ya di situ. Jadi pemanasnya rata-rata sih pakai listrik, pakai lampu bohlam Hyper-V itu, yang bohlam yang kuning itu yang panas itu. Mereknya banyak lah. Jadi nah dari situ cemani. Ada juga yang pakai termostat mini teman-teman, yaitu W berapa gitu, warnanya kecil segini gitu tipenya. Nah itu juga bisa, harganya sekitar 50 ribuan sampai 60 ribuan di toko online tuh ada gitu. Nah yang ketiga ada juga yang STC 1000 yang pernah saya juga pakai, dan itu menurut saya handal juga untuk mesin manual. Jadi teman, jadi kalau kita manual saya sarankan sih lebih ke STC 1000 aja teman-teman, lebih awet. Saya mengalami sendiri itu lumayan awet dan belum sampai saat ini belum ada trouble, walaupun saya pakai cuma beberapa bulan aja karena kapasitas telur saya udah mulai banyak kan. Jadi saya nggak mau ambil risiko untuk membalikannya secara manual gitu, karena tenaga saya sendiri pun juga nggak mampu untuk membalikan secara manual tiap hari, itu nggak ada. Nah itu STC 1000 itu lumayan oke teman-teman. Nah yang ketiga yang ketiga itu untuk yang mesin ya teman-teman. Ini ngomongin mesin, ngomongin
elektroniknya untuk kapasitas 300 ke bawah manual. Nah, untuk mesin di atas 300 ke atas, nah untuk mesin kapasitas 300 ke atas itu biasanya yang saya tahu yang paling sering digunakan yaitu pakai SM18. Nah, SM18 sendiri itu pun ini yang saya juga pakai teman-teman, dan itu emang handal dan emang cerdas menurut saya. Karena apa? Dalam satu perangkat harga sekitar 300 sampai 400 ribu. Di situ settingannya tuh lengkap teman-teman. Jadi fiturnya tuh ada kelembabannya otomatis, terus suhunya juga pemanasnya juga ada 2. Jadi kalau ada fail 1 bisa ada pengganti yang satunya. Jadi ada fail overnya gitu teman-teman. Jadi ada penggantinya. Terus yang ketiga untuk metode pembalikannya juga sudah otomatis. Jadi kita tinggal kombinasikan dengan aktuator atau mungkin dengan motor atau dengan apa, itu bisa, semua bisa di sini. Terus ada juga lagi alarmnya teman-teman. Jadi ada alarmnya di situ. Alarm inilah yang bisa jadi indikator kita ketika terjadi sesuatu di mesin kita. Jadi ada bunyi tit 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 tit. Nah, di situ teman-teman. Nah, menurut saya itu ialah yang bagi saya itu yang menurut saya termostat yang cerdas teman-teman, karena dia bisa ngasih tahu kita ketika dia terjadi masalah teman-teman. Kalau termostat biasa kan dia nggak akan ngasih tahu kita kalau terjadi masalah teman-teman. Tapi kalau ini udah dikasih info ke kita. Jadi menggunakan tadi suara tadi tit, antara suhunya dia nggak mencapai yang kita setting, atau mungkin kelembabannya, atau mungkin kalau sementara sih antara suhu sama kelembaban yang ada alarmnya gitu. Jadi kalau misal udah ada batas bawahnya gitu kan dia akan bunyi alarmnya. Nah, itu untuk elektronik SM18. Nah, untuk mekanisme pembalikannya juga ada beberapa yang biasanya pakai motor itu sekitar segini teman. Terus ada juga yang pakai aktuator hidrolik. Jadi biasanya dipakai untuk parabola. Nah, itu mekanismenya cuma naik turun sini. Nah, raknya cuma gini doang. Jadi dia disanggah oleh hidrolisnya ke sini gitu. Jadi gitu. Nah, ada lagi juga yang saya pernah lihat gitu yang memang kapasitas sudah mungkin puluhan ribu lah teman. Jadi dia itu lebih kecenderungannya elektroniknya itu dipecah-pecah teman. Ada termostat sendiri, kelembaban sendiri, terus ada voltase, ada apa, tapi dipecah-pecah. Dari situ saya juga nggak tahu ya teman. Harganya pun termostatnya itu mahal, mungkin karena emang dia speknya untuk yang benar-benar untuk kapasitas banyak, jadi mungkin dia mahal ya teman-teman. Jadi nggak kayak SM18 ya teman-teman. SM18 kan mungkin harganya di atas di kisaran 400 ribuan. Kalau yang ini udah di atas 1 jutaan untuk satu perangkat toh. Nah, makanya saya lihat tuh mungkin tergantung si pembuat mesin atas ya teman-teman. Nah, tapi kalau saya lebih saran kalau untuk kapasitas 300 ke atas ya pakainya SM18. Nah, silahkan dicari di marketplace atau apa gitu, SM18, atau mungkin cara settingnya segala macam banyak di situ. Cara nginstallnya, cara setting sama kita wiringnya itu pun sudah ada petunjuknya di situ. Nah, oke, kita ngomongin elektroniknya sudah. Nah, selanjutnya kita ngomongin boxnya teman-teman. Kalau boxnya ini sebenarnya bisa dipakai di dua mesin tadi teman, karena kotaknya itu kan sebenarnya sama, cuma yang membedakan nanti adalah materialnya teman-teman. Jadi materialnya biasanya ada yang pakai multiplex double gitu, terus ada pakai juga yang ACP, aluminium composite panel, yang biasanya aluminium tapi tebal ya, ada catnya warna merah atau biru atau apa, itu pakai ACP. Terus ada juga yang saya pernah lihat juga itu dia pakai seng galvalum teman-teman, ada 2 lapis gini, tengahnya ini ada pengisiannya, nggak tahu apakah styrofoam atau apa, tapi dia dua gini teman. Ini sel galvalum, ini sel galvalum, tengahnya nih ada tengahnya antara styrofoam atau apa gitu. Tapi kayaknya saya melihat itu mesin-mesin high end tuh kayak gitu bagus. Makanya padahal secara biaya itu murah loh teman, karena seng galvalum ininya ada kayak styrofoam atau apa, tapi ya mungkin agak repot sih, mungkin agak lama yang. Tapi kalau secara cost murah, lebih mahal pakai ACP. Nah, kalau untuk pakai ACP sendiri saya belum pernah nyoba teman-teman, tapi kalau untuk yang double lapis tadi itu saya lihat memang performanya bagus, karena memang dia mengkonsep kayak termos kan teman-teman. Nah, terus untuk yang multiplex
dia mungkin agak lebih menyerap panasnya teman-teman. Jadi panasnya tuh nggak bisa ditahan lama di dalam boxnya itu. Makanya biasanya ada yang diakalin tuh di samping-sampingnya dikasih kayak mungkin sengkel volume atau apa gitu biar dia menahan panasnya di dalam. Nah itu kalau pakai multiplex. Tapi sebenarnya semua itu tergantung dari budget teman-teman karena harganya pasti berbeda. Jadi misal sama-sama otomatis, sama-sama kapasitas 600 tapi material boxnya mungkin satu pakai ACP, satu pakai multiplex, pasti harganya berbeda. Ini saya nggak bisa ngomong pakai multiplex jelek, pakai ACP jelek, pakai ACP bagus, nggak bisa. Karena apa? Karena ada rupa ada harga teman-teman. Jadi ya tergantung budget kita teman-teman. Kita mau beli dengan budget berapa. Nah, kalau kita misal budgetnya sekitar 4 juta atau berapa ya kita bisa pakai multiplex. Bisa kalau misal 6 juta atau berapa kita bisa pakai ACP atau apa gitu. Jadi tergantung budget kita teman-teman. Nah, tapi cuma yang paling pasti saya memfokuskan yaitu analisa dulu kebutuhan kita. Jadi kapasitasnya butuh berapa, kita mau manual atau otomatis. Nah kalau kita sudah ketemu itu baru kita nyari vendor yang memang atau mungkin kita bisa bikin sendiri yang memang satu teman-teman yang bisa membantu kita. Dan ini menurut saya yang paling penting, komunikatif teman-teman. Jadi vendornya itu komunikatif dan bisa mengajari kita ketika kita orang awam yang nggak tahu elektronik, dan kita bisa dipandu oleh dia gitu. Karena saya yakin para peternak pun juga nggak semua punya basic elektronik, itu nggak semua. Makanya butuh vendor-vendor yang memang bisa dan mau mendidik kita agar tahu mesin kita ketika terjadi trouble. Karena kalau mungkin kondisinya normal nggak akan masalah, tapi ketika ada trouble solusinya kita harus cari dengan cepat. Karena apa? Resikonya adalah antara telur kita zonk buang semua atau kita cari solusi yang cepat untuk menyelamatkan telur kita agar telur tetas kita tetap menetas. Itu yang saya alami teman-teman. Jadi waktu kondisi telur saya waktu itu mesin saya trouble teman-teman. Jadi saya nggak ngomong bahwa mesin itu paling gini, enggak, tapi pernah trouble dan itu pun agak pusing teman-teman. Tapi untungnya waktu itu memang saya desain memang untuk mudah di maintenance teman-teman. Jadi tinggal dibuka, tinggal dicek ini langsung akhirnya close masalah. Dan telurnya masih terselamatkan walaupun ditangani oleh orang-orang awam teman-teman. Jadi mesin tuh yang bagus itu kalau dari sisi non teknis ya teman-teman, dia mudah dioperasikan, mudah diperbaiki, dan bisa ditangani oleh orang awam teman-teman. Nah mungkin sekian dulu tips dari saya tentang gimana caranya memilih mesin tas sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut di video berikutnya tentang saya nggak tahu akan bahas apa, mungkin bisa nantilah kalau di video kita mau bikin apa gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam Republik Unggas.